Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. As'aluka sabqa rahmatika wa an tusalli ala sayyidina Muhammadin wa an tu'tika raqabati wa riqaba walidi wa ali wa jami'al muslimin minan nar. As'aluka nyuwun ingsun betentuan. As'aluka nyuwun sapa ingsun betentuan sabqa rahmatika ing oleh dingini kawelasan Tuhan, ing oleh dingini kawelasan Tuhan. Wa antus salyal itu paling tambah rahmat ta'zim Tuhan, lan yen to paring tambah rahmat ta'zim Tuhan ala sayyidina ing atase Gusti kita, ala sayyidina ing atase Gusti kita rupane Muhammadin ya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa antu atiqalan yento merdikaaken sapa Tuhan, wa antu atiqalan yento merdikaaken sapa Tuhan raqabati ing awa-awaan ingsun ing awa ingsun, raqabati ing awa ingsun wariqaba walidayya, wariqaba walidayya walidayya lan ing awa-awaane wong tuwa loro ingsun, ing awa-awaane wong tuwa loro ingsun, wa ahli lan keluarga ingsun, wa ahli lan keluarga ingsun wa jami'al muslimina lan ing sekabehane wong Islam kabeh, den merdikaaken minan nari saking neraka. Jadi di samping berdoa untuk diri sendiri, wariko bawalidayya dan juga kedua orang tua, keluarga dan segenap orang Islam. Ini sebagai pelajaran bagi kita bahwa kita itu di samping berdoa untuk diri sendiri juga kita harus mampu dan ikhlas berdoa untuk orang lain. Bahkan dalam situasi tertentu, kondisi tertentu, doa kita itu ada yang syarat mustajabnya itu harus mendoakan orang lain dulu. Ketika doa itu diijabah, orang lain diberi, sebelum orang lain diberi, kita diberi dulu. Dan faedahnya kita mendoakan orang lain itu banyak. Satu, nambah istijabahnya doa. Yang kedua, bisa untuk mengobati rasa hasud kita kepada orang yang kita doakan.
termasuk doa yang paling ampuh, obat yang paling ampuh untuk mengobati hasud yang ada dalam diri kita adalah kita mendoakan baik kepada orang yang dihasudi. Misal ada orang hasud dengan santrinya orang lain, doakan orang lain itu, ya Allah, mudah-mudahan si fulan-fulan itu santrinya tambah banyak, tambah berkah, tambah dan seterusnya, bla 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 gitu. Ini sangat berat kalau hasudnya itu di bidang kekayaan. Ya doakan orang yang dihasut itu tambah kaya. Misal di pasar, biasanya sama-sama kios, antar sesama kios ini saling lirik-lirik, itu kiosnya si fulan kok laris bener ya, saya kok enggak payu-payu. Hasud artinya misalnya untuk mengobati agar jangan hasud, yang laris itu doakan agar tambah laris, itu hasudnya jadi hilang. Dan ketika hasudnya sudah hilang, nanti pada saatnya akan mendapatkan giliran yang sama, ya, ikut menjadi laris. Ini yang penting, ya. Termasuk di dalam khutbah pun salah syaratnya antara lain doa lil mu'min, mendoakan orang-orang muslim yang lain. Maka kemudian ada Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat dan seterusnya. Allahumma do Gusti Allah ghufranaka tatang pengapuran Tuhan, narju ngarep-ngarep sapa ingsun, faj'al muka kula turindah dosakan Tuhan doa ana ing donga ingsun, awalahu ing dalam akhir doa, den dadiaken falahan ing kabejan, falahan ing bejo, wa akhirau lan ing dalam akhir doa den dadiaken najahan ing selamat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha ora jenis pangeran kang hak dan sembah iku maujud illa anta kejaba Tuhan, subhanaka ay usabbihu subhanaka, mau suciaken sapa ingsun kelawan mau suci Tuhan, ini teman satune ingsun iku kuntu ana sapa ingsun alaikum minadh dhalimina sengase kang para zalim kabeh. Fastajabna mongko amri nyembadani sapa ingsun lau katu ing abad, walajjaina ulan nyelametaken sapa ingsun hu ing abad, ingsun selamataken minal ghammi saking kesusahan. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono fastajabna nungji nyelametaken sapa ingsun al mukminina ing bira-bira wong kang padha iman kabeh. Allahumma du Gusti Allah salli mugi paring tambah rahmat ta'zim Tuhan, wa sallim lan mugi paring keselamatan Tuhan, wa barik lan mugi paring berkat Tuhan ala sayyidina ing atase Gusti kita Rabbana Muhammad dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sajaratil asri kang dadi wit asale kauripan, kang dadi wit asale kauripan atau kehidupan, kang dadi wit asale kehidupan.
yang menjadi asli kehidupan. An-nuraniyati kang bangsa nur. Jadi alam semesta ini kan tercipta dari Nur Muhammad. Ya. Jadi kalau Nabi Muhammad SAW itu Nabi akhir zaman, tapi Nur Muhammad itu sudah ada sejak sebelum Nabi Adam. Disitulah kenapa kemudian ketika Nabi Adam itu nikah dengan Siti Hawa di dalam sorga, yang mengijabkan itu Allah, saksinya Jibril dan Mikail. Maharnya ini yang unik, maharnya itu membaca sholawat dengan membaca sholawat kepada Nabi calon akhir zaman. Coba bayangkan, orang pertama saja baru mau nikah ya, orang pertama saja baru menikah, dan maharnya membaca selawat kepada Nabi calon akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad. Ini istimewanya Nabi kita. Maka kita beruntung menjadi umat Nabi kita Muhammad SAW. Keuntungan kita, perhatikan ya, keuntungan kita menjadi umat Nabi Muhammad itu banyak. Antara lain satu, kalau tentang ibadah itu diperingat, ibadahnya diperingat, pahalanya dilipat gandakan. Itu umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Musa alaihissalam misalnya sholat sehari semalam 50 waktu, kita cuman berapa waktu? 5 waktu. Pahalanya tidak kalah dengan sholatnya Nabi Musa alaihissalam. Umat Nabi Dawud alaihissalam misalnya, puasanya itu sehari puasa sehari tidak, terus sepanjang tahun. Kalau umat Nabi Muhammad tidak begitu, dialokasikan 1 bulan penuh Ramadan yang wajib, 1 bulan yang wajib itu. Cuma kalau mau mengikuti puasanya Nabi Dawud ya sudah, boleh, sunat hukumnya, pahalanya dilipat gandakan umat Nabi Muhammad. Terus kalau yang namanya kebaikan, baru niat saja ini sudah diberi pahalanya niat. Misalnya itu tadi sehabis sholat tarawih kamu sudah niat besok pagi akan berpuasa, baru niatnya saja ini sudah dapat pahala. Besok pagi puasa beneran, minimal pahalanya dilipat gandakan 10 kali lipat minimal. Kalau paginya tidak jadi puasa karena halangan, misalnya seperti santri putri, malamnya sudah niat, tahu-tahu siang hari ada kena uzur, kan nggak boleh puasa. Ini sudah dapat pahalanya niat. Ini luar biasa keistimewaan umat Nabi kita. Nabi-nabi sebelumnya enggak. Tapi kalau tentang maksiat misalnya, kalau baru niat akan maksiat belum dicatat sebagai dosa, bahkan sudah melakukan maksiat pun seketika melakukan belum dicatat,
masih ditunggu selama 6 jam. Barangkali dalam tempo waktu 6 jam si pelaku tersebut mau bertobat. Kalau pelaku tersebut mau bertobat, maka tidak jadi ditulis. Kalau dalam tempo 6 jam ditunggu bertobatnya, tidak bertobat, baru ditulis. Ya, baru ditulis. Itu pun dosa 1 ya ditulis 1, nggak dilipat gandakan. Ini umat Nabi Muhammad, ditulis saja ini masih ditutupi oleh Allah. Maka orang biasanya kalau melakukan maksiat baru 1 kali ini nggak konangan. Orang baru melakukan maksiat baru 1 kali ini orang konangan umumnya berko panjang ditutupi karo Gusti Allah. Kenapa ditutupi? Ditunggu barangkali mau bertobat meskipun sudah ditulis. Ditunggu tobatnya, kok nggak tobat-tobat, malah mengulangi lagi untuk yang kedua kalinya misalnya. Nah, kalau sudah kedua kali biasanya sudah mulai ada desas-desus, sudah mulai ada semacam ya, kecurigaan terjadi. Tapi orang masih belum yakin bahwa si A melakukan maksiat, masih aman. Kenapa demikian? Ditunggu tobatnya. Ditunggu tobatnya masih saja belum tobat, malah mengulangi yang ketiga kalinya misalnya. Nah, biasanya kalau sudah 3 kali ini saatnya konangan. Maka seperti kamu yang melanggar peraturan pondok kok konangan, itu pasti bukan yang pertama. Pasti bukan yang pertama. Ada orang maksiat kok konangan ketahuan, itu pasti bukan yang pertama. Sebab yang pertama itu pasti ditutupi oleh Allah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli nurun nadia. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Subhana rabbika, maha suci Tuhan, maha suci akan sapa ingsun kalawan maha suci Tuhan, kalawan maha suci pangeran Tuhan. Rabbil izzati ya pangerane kang maha mulya amma sukum barang semaya sibuna kang padha nyipati sapa kaum. Ya, Allah itu maha suci dari apa yang disifatkan oleh kaum jahiliyah. Itu mensifati Allah seperti sifatnya makhluk. Allah disifati punya kepala seperti kepala kita. Allah disifati punya tangan, punya kaki seperti milik kita. Nah, Allah itu maha suci dari semua itu. Subhanallah, maha suci Allah. Bahkan Allah itu maha suci dari apa yang menjadi bayangan-bayangan setiap manusia. Allah begini. Semua yang menjadi bayangan-bayangan itu tidak pas. Allah tidak seperti itu dan Allah maha suci itu. Maka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun utai keselamatan iku ala mursalina muga tetep ing atase para utusan kabeh. Walhamdu taseke puji patang perkara iku lillahi kagungane Gusti Allah Rabbil alamin kang mengirani ngalam kabeh. Ngalam kabeh itu ya semua alam. Alam itu apa sih? Alam adalah masiwallah, sesuatu yang selain Allah itu alam. Makhluk sama, atau al-makunat sama, atau al-maujudat sama,
Al-mawjudat, al-makunat, al-alam, makhlukat itu sama, artinya adalah satu, yakni makhluk Allah. Apa itu makhluk Allah? Sesuatu siwallahi yang selain Allah, itu namanya alam. Wallahu a'lam. Fatihah. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa sallam ala Muhammad ya rabbal alamin hamdan ba'dan hamdan syarikan urusuk talamidana wa talamidatina ya Allah himmatan alaihana wa ta'ala fatun barakatuh ajalahu min ibadaka suruh mutaqi iftah qulubahum wa talam birahmatika ya rahman alhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam.